Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam bagi-bagi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita bersyukur bisa melanjutkan kembali majelis rutin kita setiap Senin malam, malam Selasa, masih dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kita lanjut hadis ke-9 192 dari Riyadhus Shalihin. Monggo bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Hasan al-Basri anna A'idha ibni Amri radhiyallahu an dakhala ala Ubaidillah ibni Ziyadi faqal ayyunayya inni sami'tu Rasulullah ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'ai al-khutamah al-khutamatu fa iyyaka antakuna faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad faqal fahal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri bahwa Aid bin Amr radhiyallahu an datang ke Rasulullah, datang ke rumah Ubaidillah bin Sa'id. Ia berkata, "Hai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penggembala ialah orang yang tidak belas kasihan. Maka janganlah engkau termasuk golongan mereka." Ubaidillah bin Sa'id lalu berkata, "Duduklah, karena sesungguhnya kamu termasuk para sahabat Muhammad SAW yang rendahan." Aid bin Amr menjawab, "Apakah di kalangan para sahabat ada yang termasuk orang-orang rendahan? Yang termasuk nukholah ialah orang-orang yang datang sesudah para sahabat beliau atau yang memang bukan sahabat." Hadis Muslim nomor 1830. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, seperti tabi'in. Terus anna A'idha bin Amr radhiyallahu anhu, ada A'id bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat, dakhala ala Ubaid. Tes. Jangan main-main tuh ya. Halo. Dia lagi perbaiki. Tes.
Tes. Makin kecil suara. Tes. Tes. Tes, dicoba. Tes. Takutnya nggak kedengaran yang di atas, ibu-ibu. Tes. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri bahwasanya A'id bin Amr radhiyallahu anhu menemui Ubaidillah bin Ziyad. Faqal, ia mengatakan, ai bunayya. Dia mengatakan, wahai anakku. Ai di situ huruf harfun nida. Tes. Tes, dicoba. Baik, A'id bin Amr radhiyallahu anhu masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad. Ia mengatakan, ai bunayya, wahai anakku. Ai ini huruf nida. Dalam bahasa Arab itu untuk memanggil orang yang dekat. Dia manggil orang yang dekat. Bunayya, anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku sungguh mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna syarrar ri'a al-hutama. Sesungguhnya seburuk-buruk penggembala ialah orang yang tidak berbelas kasihan. Hutama itu anif,
orang yang keras ketika mengembala unta di pasar dan yang lainnya. Ya, berarti ini sifat jelek ya. Anif itu orang yang keras ketika mengembala unta saat dibawa ke pasar dan yang lainnya. Berarti tidak lemah lembut pada hewan. Terus dikatakan sesungguhnya seburuk-buruk pengembala ialah orang yang tidak belas kasihan. Fa iyyaka an takuna minhum. Nah, kemudian diingatkan, maka janganlah engkau termasuk golongan mereka. Berarti jangan sampai jadi orang-orang yang kasar. Orang-orang yang hutomah tadi. Terus dikatakan lagi dalam hadis, faqala lahu, lalu dikatakan Ubaidillah bin Ziyad lalu berkata, ijlis, duduklah, fa innama anta min nukhalah, min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah karena sesungguhnya kamu termasuk para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rendahan. Nukhalah itu artinya yang rendah. Terus dikatakan Ais bin Amr menjawab, wa hal kanat lahum nukhalatun. Apakah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang rendahan? Innama kanatit nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Yang rendahan itu orang setelah mereka dan yang selain mereka. Berarti maksudnya adalah para sahabat Nabi SAW harusnya dinyatakan sebagai orang-orang yang mulia, bukan orang yang rendahan. Nah, itu dibantah atau disanggah oleh Ais bin Amr, membantah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, sekarang kita lihat hadis ini diskusi di antara dua orang. Ada di situ Ais bin Amr radhiyallahu anhu dan Ubaidillah bin Ziyad. Di mana Ubaidillah bin Ziyad itu ketika itu mengatakan inna syarra ri'a al-hutamah. Disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelek-jelek pengembala itu adalah al-hutamah, orang yang bersikap kasar. Maka jangan jadi seperti mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubaidillah bin Ziyad katakan padanya, ya, duduk, jangan sampai jadi orang-orang yang rendahan di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dibantah oleh Ais bin Amr bahwasanya mana mungkin di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ orang-orang yang rendahan. Lihat di sini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Para sahabat selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kesimpulan pertama, Ji, para sahabat selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat, ada yang keliru disanggah. Ya, ada yang keliru disanggah. Sanggah langsung atau tidak di sini? Langsung atau tidak? Langsung. Berarti boleh. Namun itu nanti memperhatikan bagaimana keadaan orang yang nanti dinasihati. Dan juga sisi orang yang menasihati. Jadi ada sisi orang yang menasihati dan orang yang nanti nerima. Nah, orang yang menasihati tentu saja ini orang yang didengar. Terus orang yang dinasihati ini orang yang mau menerima. Dan ini nggak bisa berlaku untuk semua orang, nggak bisa. Karena kita sudah pernah pelajari tingkatan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apa saja, ada berapa tingkatan? 3. Yang pertama dengan apa?
Nah, yang paling rendah dulu. Semua orang harus punya dengan hati. Terus yang kedua dengan apa? Lisan. Ya, jika punya kemampuan dengan lisan. Terus yang ketiga dengan apa? Dengan apa? Dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan. Nah, lihat posisi kita di mana? Ya, kalau posisinya hanya bisa dengan hati, ya sudah ingkari dengan hati. Dia masih bisa lebih. Saya masih bisa ngomong dengan dia nih. Saya bisa sampaikan langsung. Ini juga momennya pas saya ingatkan langsung. Maka boleh diingatkan langsung ketika itu. Dengan kata-kata yang lemah lembut atau kasar? Asalnya lemah lembut atau kasar? Atau langsung tambah dengan kalimat, dasar kamu nih memang nggak tahu, apa nggak belajar kamu itu, goblok gitu, tambah gitu. Terima nggak kalau kalimat kasar kayak gini? Oh, nggak terima. Maka diatur juga kata-katanya. Lisan boleh. Yang sama dengan lisan itu tulisan. Terus yang lebih tinggi lagi apa? Kuasa, punya kekuasaan. Bisa dari kepala rumah tangga dalam rumah. Punya kuasa di situ. Ingatkan, nggak mau bisa dikerasin. Tergantung posisi orang itu seperti apa. Untuk 3 tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Yang jelas para sahabat punya semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar harus punya 3 modal. Nah, 3 modal ini tadi tambahan. Harus dimiliki. Pernah saya sebut juga. Modal pertama sebelum amar ma'ruf adalah ilmu. Harus punya ilmu. Yang kedua, ketika amar ma'ruf nahi mungkar harus punya sifat lemah lembut. Terus yang ketiga, setelah amar ma'ruf nahi mungkar harus sabar. Ulang apa saya 3 modal tadi? Ilmu. 2, lemah lembut. 3, sabar. Ilmu ada kapan? Di awal, di tengah. Ilmu ada di mana? Awal, tengah, apa akhir? Awal. Terus yang kedua, lemah lembut ada di mana? Tengah-tengah. Terus yang ketiga, sabar ada di mana? Akhir. Ini modal nih. Ini harus ada. Ilmu dapat dari mana? Belajar. Ngaji. Jangan tiba-tiba baru hijrah, baru tobat langsung dakwahi orang. Urung ngaji cuma modal tobat saja. Sebelumnya preman terus ganti pecis. Terus langsung sudah dakwahi gitu. Ya. Tobat dulu, harus belajar dulu. Sinau dulu. Pahami agama dulu. Terus yang kedua tadi apa? Lemah lembut. Lawan lemah lembut apa berarti? Kasar. Keras, nggak pakai mikir, ya main nembak aja, punya salah dia ahlu bid'ah, dolalah, finnar dia, nggak pakai mikir itu. Lemah lembut itu nanti dari ilmu itu, ilmu nanti mengasah seorang punya sifat lemah lembut. Sehingga mikir-mikir, pakai strategi. Ya, pakai strategi ini caranya gimana masuk. Cara lemah lembut gimana? Yuk dibiasakan. Kalau wataknya keras ya harus kumpul dengan orang-orang yang lemah lembut. Belajar. Bisa juga lemah lembutnya itu pengaruh dari gurunya.
nanti gurunya keras, nanti bawaannya keras gitu. Paham tak Bapak? Itu pengaruh dari guru juga, pengaruh dari teman, pengaruh dari lingkungan, gitu. Macam-macam. Yang ketiga apa? Sabar. Sabar dilakukan kapan? Wah, sabar itu untuk nunggu ini kadang sudah didakwahi nggak dapat hidayah. Yang dinasihati nggak mau dengar. Sudah berulang kali nggak mau ngikuti juga. Besok datangin lagi nggak mau dengar lagi. Sampai kita mau emosi. Nah, dituntut untuk sabar. Kadang malah yang dakwahi atau yang amar ma'ruf nahi mungkar malah disakiti, diteror, kan dia nggak terima. Ya, butuh di situ sabar. Nah, sifat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Selalu kalau jalani dakwah amar ma'ruf nahi mungkar 3 itu ada. Nabi ajarkan para sahabat, ajarkan punya ilmu, ajarkan juga lemah lembut. Ingat ini hukum asal nih, bukan yang kasar duluan. Terus yang ketiga sabar. Gimana Nabi SAW dakwah ke Taif, dakwah tidak diterima, pulang gak bawa hasil apa-apa. Lantas beliau itu sholat malam atau sholat subuh ketika itu. Lantas yang mau menerima ketika itu beliau baca Al-Quran malah para jin. Kemudian malaikat yang lihat ketika itu Nabi SAW ditolak oleh penduduk Taif malah nyatakan pada Nabi SAW, kalau engkau mau ya Rasulullah, kami siap ini angkat gunung yang ada di Mekah ini, kita siap untuk hancurkan mereka yang menolak dakwahmu itu. Jadi ada malaikat penjaga gunung yang ingin mengangkat gunung untuk hancurkan orang-orang yang nolak tadi. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Jawabannya apa? Enggak. Mudah-mudahan dari mereka nanti lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sabar sekali. Oh, kalau kita ketemu dengan malaikat kayak gini mungkin sudah dimanfaatkan itu. Sudah hancurkan aja. Angkat aja itu gunung selatan sana. Nah, hancurkan itu. Kalau tadi Nabi SAW enggak, dia enggak balas gitu. Nabi tidak balas yang jelek dengan yang jelek. Ya kan? Ini kasar dikasari, Nabi SAW enggak balas juga dengan kasar. Dia balas dengan yang baik, malah doakan. Mudah-mudahan muncul dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu contoh kesabaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi yang ini enggak terima, wah anak cucunya nanti terima itu. Bisa jadi yang ini enggak terima, orang-orang lain sekitarnya terima. Nabi dakwai Abu Thalib kan belum masuk Islam kan? Belum. Keluarga yang lainnya yang terima. Situ ada Hamzah, ada Abbas. Semua juga saudara-saudaranya, bapak beliau. Nah, itu mau menerima. Yang ini enggak. Padahal dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengasuh Nabi. Yang lainnya yang malah dapat hidayah. Terus faedah yang lainnya lagi, para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang mulia. Para sahabat seluruhnya, ingat ya, seluruhnya adalah orang-orang yang mulia, bukan orang rendahan. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau para sahabat orang yang mulia, yang orang rendahan yang mana? Lawan dari mulia. Orang setelahnya, berarti faedah yang berikutnya. Orang-orang setelah para sahabat itulah orang-orang yang rendahan. Lawan dari mulia tadi. Kita masuk yang mana? Generasi apa? Yang rendah. Jauh dengan para sahabat.
Berarti mau ikut yang rendahan apa orang mulia? Yang mulia. Berarti faedah yang berikutnya lagi, ikutilah orang-orang yang mulia, yang sudah dapat rekomendasi. Ini para sahabat sudah jamin surga itu. Sudah dapat rekomendasi. Orang-orang belakangan, generasi 2019, generasi milenial, generasi Android, smartphone. Nah, kan zaman ini kan, nah, itu rendahan semuanya. Walaupun teknologinya lebih maju, masih kalah amalnya, tingkah lakunya, imannya, ikhlasnya, tauhidnya dibandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh itu orang-orang yang sudah direkomendasi, yang nyatakan sendiri Rasul. Terus faedah yang berikutnya lagi, kita diajarkan sifat lemah lembut, bukan sifat keras. Sifat lemah lembut, bukan sifat yang keras, kasar. Sifat lemah lembut dari sisi tingkah laku, perkataan, interaksi dengan orang. Dia bisa menerima orang lain pun bisa menerima dirinya, gitu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, seseorang dianjurkan menasehati anak-anaknya sendiri. Karena tadi dipanggil dengan ai bunayya, wahai anakku. Berarti untuk anak sendiri lebih lagi dinasihati. Sebenarnya kaidahnya sama seperti tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Namun perhatiannya lebih daripada sekadar menasihati orang lain. Kalau anak, wah itu jadi tanggung jawab orang tua. Anak sifatnya itu lebih lagi diperhatikan ibadahnya. Kalau orang lain mungkin dia cuma kasih tahu saja, ayo bangun subuh. Anak dia harus paksakan untuk bangun subuh. Wah Ustadz ini kasihan ini, masih pingin tidur. Padahal di saat usianya 7 tahun. 7 tahun kelas berapa SD berarti? 1-2 ya. Nah itu kan sudah diajak sholat, walaupun belum wajib. Ya kan? 10 tahun lebih dikerasi lagi. Kalau dikerasi lagi berarti maksudnya dipaksakan, walaupun anak mau nangis-nangis. Kalau bangun subuh nggak dimanjakan, ya kadang mesti dipaksa. Jadi perhatian orang tua pada anak lebih lagi dibandingkan ketika dia amar ma'ruf nahi munkar pada orang lain. Anaknya salah dia tegur langsung, wah dia punya kuasa itu. Kalau orang lain dia pakai nimbang-nimbang. Ya, dia masih nimbang-nimbang lagi, mikir-mikir lagi, wah ini nanti gimana ya saya ngomongnya ya. Kalau anak sendiri, wah itu anaknya. Dia nggak terlalu mikir panjang, dia sampaikan dengan cara yang baik. Beda kalau dia nasihati teman, tetangga, teman kantor, sohib, sahabat, teman pengajian, itu beda. Kalau anak sendiri, itu buah hatinya. Terus kita juga ambil kesimpulan
generasi terbaik umat ini adalah pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mutlak itu pada mereka. Dan mereka disebut jalan siratal mustaqim. Karena jalan siratal mustaqim menurut Imam Ibnu Katsir ada 5 pengertian yang kita minta dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. 1. Jalan Nabi. 2. Jalan sahabat. 3. Kebenaran. 4. Islam. 5. Al-Quran. Coba diulang. 1. Jalan Nabi. 2. Jalan sahabat. Nah tadi yang kita bahas tuh ya. Terus 3. Kebenaran. Terus 4. Islam. Terus 5. Al-Quran. Setelah menyebutkan 5 pendapat tadi, Imam Ibnu Katsir katakan, siapa yang mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat, maka berarti dia mengikuti kebenaran. Siapa mengikuti kebenaran berarti dia mengikuti Islam. Siapa mengikuti Islam berarti dia mengikuti Al-Quran. Nah 5 ini pengertian yang dipakai untuk siratal mustaqim. Semuanya dipakai. Nah maka sahabat tadi itu masuk siratal mustaqim. Maka mau selamat ya ikut yang jalan yang lurus ini. Bagaimana mau tahu tadi jalan siratal mustaqim dari jalan Nabi dan para sahabat? Yo kaji Al-Quran dan hadis. Kaji mendalam. Al-Quran itu dikaji baik-baik. Hadis-hadis Nabi SAW dikaji lagi. Ngaji hadis. Malam ini kita ngaji hadis nih. Mau dalami Al-Quran lagi didalami. Tafsir-tafsirnya. Nah itu yang didapati dari hadis pertama tadi. 192. Lanjut lagi 193. Hadis 10. Al-Ashir, hadis ke-10. Ya. An Hudzaifah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhabunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Artinya dari Hudzaifah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, seharusnya lah kalian menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Karena jika tidak, maka hampir pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kamu berdoa kepadanya, tetapi doa itu tidak akan dikabulkan bagi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi 2169 dan ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Al-Albani juga menghasankan hadis ini. Baik. Hadis ini hasan kata si Salim bin Aid al-Hilali bisyawahidihi karena memiliki berbagai macam penguat. Lihat hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf." Demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, seharusnya kalian menyuruh berbuat kebaikan
walatanhawunna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Au la yushikanallah ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, karena jika tidak maka hampir pasti Allah akan menurunkan siksa pada kalian. Berarti gara-gara tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan turun siksa. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kamu berdoa kepadanya tapi doa itu tidak akan dikabulkan bagi kamu. Berarti gara-gara tidak amar ma'ruf nahi mungkar, doa sulit terkabul. Berarti dengan amar ma'ruf nahi mungkar, doa mudah terkabul. Nah, hadis ini riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan sebagaimana disebutkan tadi. Sekarang faedah yang bisa kita ambil. Karena tadi diancam ya, kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu turun siksa. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar dihukumi wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar dihukumi wajib. Nah, terus faedah yang berikutnya lagi, ini disebutkan dampak jelek. Tulis faedah yang berikutnya, dampak jelek karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dampak jelek karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 1, Allah akan murka dan memberikan hukuman padanya. Murka Allah akan turun berarti. Gempa bumi. Apa murka Allah? Umum. Bisa jadi musibah besar. Bisa jadi rizki sulit. Bisa jadi dikasih pemimpin yang jelek. Itu hukuman itu. Bisa jadi musim kering, panjang, waktu lama. Banjir. Bisa jadi banjir. Macam-macam musibah. Itu lantaran tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang kedua, dampak jelek kedua karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar adalah sulit terkabulnya doa. Berarti sebaliknya gimana? Kalau rajin amar ma'ruf nahi mungkar, maka doa mudah terkabul. Maka solusinya dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang untuk baik, larang dari kemungkaran, mulai dari keluarganya dulu, istrinya, anak-anaknya, mulai dari keluarga besarnya, bisa jadi keluarga sendiri, besannya, seterusnya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Terus sekarang dampak tadi ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dampak jelek amar ma'ruf nahi mungkar berlaku untuk pelaku dan orang lain. Maaf, ini dampak jelek bukan amar ma'rufnya ya, kemungkarannya. Dampak jelek kemungkaran itu berlaku. Dampak jelek kemungkaran itu berlaku untuk pelakunya maupun orang lain. Nah, kalau musibah itu turun, misalnya banjir datang. Yang kena siapa? Yang melakukan kemungkaran tadi kena. Terus orang lain kena. Yang rajin ke masjid juga kena, dai-dainya juga kena. Semuanya kena musibah.
umum. Ya'um kata si Salim bin Id Al-Hilali di sini. Pengaruhnya itu umum. Dampaknya itu umum, bukan hanya bagi pelaku kemungkaran tadi. Sehingga seperti kita sebutkan kemarin, wah ini kalau nggak diingkari, oh semuanya kena. Sama kemarin istilah Nabi SAW ketika ibaratkan orang yang naik kapal kan. Ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Yang bagian bawah punya inisiatif apa? Sudah, pada saya naik ke atas, ambil air, sudah lewat bawah sajalah. Dilubangin saja. Ya, kapal di bawah itu dilubangin biar ngambil air mudah. Coba kalau yang di atas nggak negur gimana coba? Kamu ini gimana sih orang mikir? Nah gitu kan. Buat mikir dulu toh. Ini kayak bocor, semua itu tenggelam sama-sama. Yang di bawah ya tenggelam, yang di atas sama juga. Harus ada yang ingatkan tadi. Kalau enggak kenal semuanya. Kalau tenggelam, yang ini yang salah tadi lakukan kemungkaran ya dia tenggelam, yang di atas juga tenggelam juga bareng-bareng. Itu makanya dampak kemungkaran itu pada si pelaku dan juga yang lainnya juga kena. Maka ini tanggung jawab bersama. Maka kalau ada khotib Jumat, terus ada yang beri tausiah, ceramah gitu. Dia kalau ingkari kemungkaran yang ada di masyarakat, wah tujuannya itu bukan kepentingan dia sebenarnya. Dia juga ingin selamat, yang lainnya juga ingin dia selamatkan. Dia ingatkan itu. Sama dia ingatkan syirik, dia ingatkan kebid'ahan, dia ingatkan dosa-dosa besar. Sama. Dia ingin selamat, yang lainnya juga dia ingin selamatkan kalau dia larang kemungkaran tadi. Nah, satu lagi, hadis 194. Hadis ke-11 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tentang menasihati pemimpin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila Bani Nomor 194 di atasnya lagi. Kelewat halamannya. Ya udah. Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Asyara. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu jihadi kalimatul adlin inda sultanin jair rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisu hasanun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang menyeleweng. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 4344 dan Tirmidzi nomor 2174. Dan ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Al-Albani mensahihkannya. Nah, Syekh Salim bin Al-Hilali katakan hadis ini sahih dengan berbagai penguatnya. Nah sekarang kalimatu adlin inna sultanin jair. Jair itu zalim. Jair itu zalim. Berarti kalimat adlin, kalimat kebenaran. Berarti menyampaikan kebenaran pada pemimpin yang zalim. Nah sekarang faedah yang bisa diambil. 1. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari jihad. Maka para pendakwah
yang berikan nasihat, ujangan, nah itu lagi berjihad tuh. Jihad dengan lisan. 2. Menasihati penguasa zalim adalah sebaik-baik jihad. Adalah sebaik-baik jihad. Nah, kalau dikatakan sebaik-baik jihad, berarti jihad bertingkat-tingkat. Faedah yang ketiga, jihad itu bertingkat-tingkat derajatnya dan keutamaannya. Jihad itu bertingkat-tingkat derajatnya dan keutamaannya. Terus faedah yang keempat, kalimat yang keempat, bolehnya berhadapan dengan pemimpin zalim. Bolehnya berhadapan dengan pemimpin zalim ketika ia berbuat zalim. Namun hendaknya dinasihati dengan lemah lembut. Walaupun bisa jadi diterima atau ditolak. Nah sekarang lihat, sekarang caranya, jangan cuma asal tahu hadis tadi. Ada 4 keadaan dalam menasihati penguasa. Ada 4 keadaan dalam menasihati penguasa. 1. Jika penguasanya adil. Maka tentu dia mudah menerima nasihat. Maka tentu dia mudah menerima nasihat. Terus yang kedua, berkata yang tidak benar di hadapan penguasa yang adil. Dengan tujuan menjilat penguasa atau cari muka, carmuk. Ya, dengan cara menjilat penguasa atau cari muka. Mungkin mau cari jabatan ke apa ke, urusan dunia berarti ya. Maka ini amat bahaya. Terus yang ketiga, berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya, berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Maka masuk dalam bahasan hadis kita, ini seafdol-afdolnya jihad. Terus yang keempat, berkata yang tidak benar. Sudah tadi. Ini lain lagi. Di hadapan penguasa yang zalim. Tadi kan berkata yang tidak benar di hadapan penguasa yang adil.
Nah, sekarang 4, berkata yang tidak benar di hadapan penguasa yang zalim. Maka ini sejelek-jelek kemungkaran. Alhamdulillah. Maka berarti kesimpulannya hanya bisa berkata yang benar. Baik itu penguasanya pada penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim. Nah, bagaimana, apakah tetap taat ataukah tidak? Tadi kan dalam hal menasihati, tetap taat ataukah tidak? Coba lihat perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la yaslahun nas illa amir adil au jair, fa ankaru qawlahu au jair faqal na'am yu'manus sabil wa yumkinu min iqamati sholawat wa hajjil bait. Masyarakat tidak bisa jadi baik jika hidup tanpa pemimpin. Ya kan, kita tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Baik pemimpin tersebut adalah pemimpin yang soleh maupun pemimpin yang zalim. Ada yang menyangga Ali terkait dengan kalimat ataupun yang zalim. Kok zalim juga ditaati? Maka Ali menjelaskan bahkan dengan sebab penguasa yang zalim, karena dengan kuatnya dia jalan-jalan terasa aman. Rakyat bisa dengan tenang mengerjakan sholat. Dan rakyat bisa dengan tenang berhaji ke Ka'bah. Tadi lagi bicarakan apa? Penguasa yang zalim. Kan Ali tadi bilang, dengan yang zalim maupun yang adil, yang baik, yang soleh, tetap taat. Terus ada yang negur kan, masa dengan yang zalim juga taat? Nah, diberi alasan tadi. Justru lantaran mereka yang zalim tadi, dengan kerasnya mereka, kita itu akhirnya bisa mendapatkan rasa aman. Iya kan? Mendapatkan rasa aman. Terus rakyat juga bisa tenang ibadah. Mau lakukan sholat ya dibebaskan, mudah. Mau lakukan haji juga mendapatkan perlindungan. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, jika rakyat ingin terbebas dari penguasa yang zalim, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Berarti apa? Perbaiki diri. Jangan protes pada penguasanya, namun masing-masing memperbaiki diri sendiri-sendiri. Cara memperbaiki diri bagaimana? Ngaji. Kuncinya ngaji. Dan gak usah mikir banyak-banyak itu, wah ini zolim sekali, ini zolim, ini penguasa saya. Gak usah mikir, sudah ngaji aja, tenang. Banyak mikir, mumet, pusing. Iya tak Pak? Hah? Mau mikir lagi? Mau dipindahkan negaramu kemana ke? Ibu kotamu kemana? Gak usah mikir. Wes ngaji wae. Iya tak Pak? Mau pindah nanti ke tiba-tiba ke Gunung Kidul misalnya. Wes aja. Amin. Mau kamu lelah atau enggak, enggak usah mikir itu, capek nanti lelah lagi. Itu sudah berapa hadis tadi? 2. 3 hadis. Mungkin manfaat. Nanti hadis yang 194 masih berlanjut besok insya Allah. 194. Saya mempunyai suami yang mempunyai pekerjaan yang bekerja sampai larut malam. Kadang pulang sampai pagi. Berjualan bakmi Jawa. Bagi promosi sisan ya. Ya ini paling mau imogiri cari bakmi Jawa. Apakah saya sebagai istri berhak melarang suami bekerja sampai malam agar suami lebih banyak beribadah malam daripada bekerja? Mungkin dibatasi waktunya saja. Buka jualan sampai jam 10, 11 terus pulang. Biar nanti mikir juga istri di rumah, mikir juga untuk ibadah misalnya sholat
Subuh, karena kalau bakmi Jawa biasanya enaknya malam apa? Malam. Malam. Kalau pagi, payung badan. Mboten Mas, berarti ganti malam. Namun waktunya saya dibatasi. Jam 10 rampung, dibatasi nih. Ya, berarti siap-siap sampai beres-beres, jam 11 di rumah. Ya mudah-mudahan subuh, jadi rutin terus. Dulu ketika proses melahirkan kontraksinya sebelum subuh, saya hanya bisa tiduran saja dan qadarullah melahirkan jam 9 pagi. Lalu bagaimana dengan sholat subuh saya? Apakah seharusnya saya mengganti sholat subuh yang saya tinggalkan setelah selesai nifas? Ini jaraknya berapa lama ini pas ini? Kalau dalam waktu dekat bisa dia qadha. Karena ada hadis dari Nafi dari Abi Ubaidah bin Abdullah telah berkata Abdullah, sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan. Ini tentang masalah qadha salat. Namun kalau waktunya sudah terlalu lama ya sudah nggak bisa lagi diqadha. Namun kalau waktunya dekat baru kemarin-kemarin ya, terus belum sholat subuh tadi, sholat subuhnya tetap dikerjakan. Karena belum nifas. Nifasnya itu keluar setelah nifasnya itu adalah darah yang keluar bersamaan bayi itu keluar atau setelah. Ya, bersamaan dengan bayi itu keluar atau setelah. Kalau baru pembukaan 1 sampai 10 belum. Kalau saya belum ganti sholat subuh, bisakah sholat subuh saya ganti sekarang? Tidak perlu diganti. Mudah-mudahan besok hamil lagi. Nah itu aja. Kalau hamil lagi baru praktek lagi ilmu yang baru. Kalau sudah 10 tahun yang lalu ya sudah gimana lagi. Baru tahu ilmunya sekarang. Sudah terlalu jauh. Mohon pencerahan mengenai sholat isya Nabi yang diakhirkan. Bagaimana cara mengakhirkan dan mengapa beliau mengakhirkan? Karena beliau ingin sahabat-sahabat itu bisa sholat berjamaah. Mungkin ada kesibukan ketika maghribnya, awal isya'nya diundurkan sedikit. Biasanya sampai tengah malam. Juga mengapa kita dilarang tidur sebelum isya dan dianjurkan tidur setelah isya? Kalau tidak ada kesibukan boleh ya langsung ketika itu dia tidur. Namun kalau ada kesibukan mungkin di antara para sahabat demikian. Dan mungkin dikumpulkan setelah isya agak diundur. Nah biar yang punya kepentingan-kepentingan bisa kerjakan sholat isya berjamaah. Namun kadang Nabi SAW majukan tadi sholat isya'nya dikarenakan beliau lihat para sahabatnya sudah dalam keadaan ngantuk berat. Nggak bisa. Maka beliau kadang itu dipanggil untuk dirikan sholat isya karena sahabat sudah tidak kuat lagi menunggu. Bolehkah? Namun ingat ya, mengundur sholat isya ini berlaku kalau imam masjid yang mundur. Kalau imam masjidnya tepat waktu di awal, ya sudah lakukan di awal waktu. Enggak kita sendiri yang alasan untuk undur-undur. Nah, itu alasan wong malas ini kalau begini. Bolehkah kita tidur habis maghrib setelah baca Quran dan murojaah? Terus bangun jam 11, terus melaksanakan sholat isya. Baiknya nunda dulu untuk tidurnya. Nanti lakukan sholat isya bersama imam. Nanti masih di awal waktu. Kan rata-rata imam masjid kita kan awal waktu semuanya. Ya, maka lakukan awal waktu. Jadi nggak lakukan jam 11. Kecuali kalau di sini wanita. Namun ini punya resiko. Nanti bisa bablas sampai subuh. Padahal batasan sholat isya itu sampai tengah malam. Sekitar jam 11. Jihad itu bertingkat-tingkat derajat dan keutamaannya. Iya. Ada jihad di situ yang biasa, ada jihad itu yang tadi dengan penguasa, ada jihad lagi dengan berperang lawan orang kafir, ada jihad bentuknya menuntut ilmu, ada jihad itu dengan tulisan dan seterusnya. Hasil jualan barang yang najis uangnya halal apa haram? Haram. Contoh kotoran lembu atau kambing, ya. Kalau ini kembali ke masalah ini, para ulama beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i semua kotoran itu najis. Mau kotoran manusia, mau kotoran hewan yang halal dimakan, yang haram dimakan hewannya, kotorannya semuanya najis. Namun wallahu alam karena Nabi SAW pernah mengatakan untuk kotoran kambing, beliau pernah sebut boleh sholat di kandang kambing. Nah ini jadi alasan dalam mazhab Hambali
Kalau kotoran kambing tadi tidak najis. Kalau tidak najis berarti halal untuk jual belinya. Hanya kotor biasa. Daging hewan yang halal kotorannya najis tidak. Contoh kotoran lembu, kambing, ayam, burung seriti yang kotorannya banyak di masjid dan serami masjid manunggal. Masih suci. Ustadz, apakah ikut kelompok harokah juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Karena salah satunya untuk memilih pemimpin yang baik. Jika pemimpinnya baik maka amar ma'ruf akan lebih mudah. Awal tadi kayak kata Fakhruddin Ar-Razi ya, kalau kamu ingin dapat pemimpin yang tidak zalim, caranya gimana? Masing-masing rakyat perbaiki diri. Maka sibukkan diri saja untuk memperbaiki diri, thalabul ilmi, nggak usah ngurus itu pemimpin. Saya mau ubah pemimpin saya jadi baik. Apa kemampuan kita? Jaga orang-orang yang dekat dengan dia saja. Yang tidak punya kemampuan, wong imo kiri mau ke istana jauh. Udah di sini saja belajar. Kemudian banyak berdoa pada Allah supaya pemimpin tadi diberikan ya kebaikan, juga bisa memberikan kebaikan pada rakyatnya. Ya, sedangkan kita terus memperbaiki diri. Ustadz, apakah boleh menonton film religi di bioskop? Habis waktu sia-sia. Bisa malam-malam, lembur. Kemudian yang kedua nanti campur baur, laki-laki perempuan. Kamu di depan itu sendiri, di belakang itu ada yang pacaran. Ya. Kemudian yang ketiga juga filmnya juga belum tentu benar. Iya kan? Adegan-adegannya juga belum tentu benar di situ. Nah, maka timbang-timbang. Ya, ada yang lebih manfaat. Mbok mikir ngaji saja lah, sudahlah. Nggak usah sibuk-sibuk bioskop. Apa sekarang bioskop masih payu tuh? Hah? Masih? Enggak payu. Udah ada TV, ada macam-macam kok. Ganti TV Islami biar dapat ilmu yang lebih manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas. Nggih, monggo, Pak. Di dalam kitab khutbah itu ada doa seperti berikut: Allah mansur man nasruddin wa khzul man qadar muslimin. Allah mansurul islam wal muslimin wa hlikil kafarata wal fajirata wal musyrikin wa dammir a'daka wa a'dain. Itu doa dari siapa? Wallahu a'lam doanya. Bisa jadi ada yang ngerangkai doa tersebut dan maknanya masih benar. Kalau doa dari Nabi jenengan tanya, wallahu a'lam, saya belum tahu. Cukup? Berarti ustaznya nggak pinter nih. Iya, orang ustadznya nggak pintar, orang ngerti saya gitu. Iya. Tapi boleh itu diamalkan. Dari sisi makna nggak masalah. Pun, Pak Nasir? Nggak usah. Baik, itu saja kita cukupkan. Mungkin-mungkin bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.